Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami dan juga seluruh kehidupan kami. Di pagi ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami. Hanya Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Roma 2 ayat 29. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara harfiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada saat kekristenan memasuki daerah yang di luar Palestina, termasuk di kota Roma, bahwa ada orang Kristen yang berlatar belakangkan orang-orang non-Yahudi pada waktu itu, dan ada orang Kristen yang memang dari kalangan orang Yahudi. Namun, di perjalanan kekristenan tersebut, orang-orang Yahudi sering menekankan bahwa jika kita menjadi seorang Kristen, maka segala hal yang diwajibkan di dalam keyahudian harus dilakukan baik orang-orang non-Yahudi pada waktu itu. Salah satunya adalah sunat. Memang ada hal lain, yaitu perayaan hari-hari besar dan juga larangan terhadap makanan. Tetapi yang dibahas hari ini adalah mengenai sunat. Sunat adalah tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya. Hal ini adalah untuk membuktikan bahwa seseorang yang sunat itu adalah orang yang percaya kepada Allah, atau seseorang yang berjanji kepada Allah, atau seseorang yang merupakan keturunan dari Abraham pada saat itu. Namun di era kekristenan, sunat tidak terlalu ditekankan lagi, karena sunat diganti dengan baptisan. Jadi seseorang yang disatukan dengan Kristus Allah dan Roh Kudus, mereka dibaptis. Lalu ada salah paham yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Roma pada waktu itu, di mana tadi orang Yahudi sangat menekankan bahwa jika seseorang menjadi seorang Kristen, ada baiknya dia juga harus disunat, harus mengikuti tradisi-tradisi yang terjadi di dalam keyahudian atau di perjanjian lama tersebut. Padahal kekristenan tidak terlalu menekankan hal tersebut. Memang mereka yang dibaptis itu adalah orang-orang yang sudah berjanji, atau umat perjanjian Allah, di mana mereka berjanji untuk setia kepada Tuhan, menjadi milik Kristus, dan mereka adalah orang-orang yang akan melakukan apa itu yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi ini yang sangat ditekankan oleh Paulus saat ini kepada kita, bahwa sunat dari seorang Yahudi yang sejati ialah yang tidak nampak keyahudiannya, di mana yang terutama adalah sunat rohani dan sunat dalam hati. Artinya membuang segala hal-hal yang menimbulkan kedengkian, iri hati, atau hal-hal yang tidak baik dalam hati kita, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru yang bersumber dari Kristus. Dan tidak menjadi seorang yang sombong rohani, karena merasa dengan melakukan tradisi-tradisi yang ada di perjanjian lama itu, seperti sunat, hari-hari besar, dan juga larangan terhadap makanan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mengakui bahwa keselamatan yang dia dapatkan adalah
bersumber dari kasih Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ajakan dari firman ini kepada kita. Kita diajak untuk ketika kita menerima Kristus, ketika kita sudah menjadi milik Kristus itu, yang terutama dalam hidup kita adalah menyunat atau membuang segala sesuatu yang tidak baik dalam diri kita, dalam hati kita. Membuang itu. Dan menerima ajakan dari Tuhan supaya kita hidup di dalam kehidupan yang rohani. Hidup mengasihi, hidup mau berbagi, hidup mau memaafkan, saling tolong menolong, dan banyak sekali hal yang harus dikerjakan oleh orang-orang percaya itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi bukan hal-hal yang nampak dari diri kita, dari luar atau casingnya saja yang terutama, tetapi sebenarnya apa yang muncul dari dalam diri kita. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita memiliki rencana yang baik, memiliki rencana untuk menolong, memiliki rencana untuk membangun kebersamaan dan banyak hal, dan pasti itu yang akan kita lakukan atau aksi dari kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selaku orang percaya kepada Kristus, buang segala hal yang tidak baik dalam hati dan pikiran kita, dan hiduplah dalam kehidupan yang rohani, karena kita ini milik Kristus. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah menyapa kami saat ini, di mana yang terutama dalam hidup kami ketika kami sudah menjadi milik Kristus adalah menjadi para pelaku firman Tuhan, yaitu dengan mau mengasihi, membuang segala sesuatu yang tidak baik dalam hati dan pikiran kami, dan memiliki rencana yang terbaik untuk kebersamaan, untuk membangun umat Tuhan, mendukung pembangunan di tengah-tengah gereja ya Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukan hal tersebut. Berkatilah jemaat Tuhan dimanapun berada dan keluarga mereka. Lindungilah ya Tuhan, serta Tuhan yang memberikan hikmat dan kekuatan. Tuhan yang berkati pelayanan tengah-tengah gereja sehingga semuanya berjalan dengan baik, dan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami serahkan bangsa, negara, dan para pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang memegang teguh, menuntun, bahkan mengerahkan setiap orang yang duduk di instansi pemerintahan atau bahkan di lembaga-lembaga pemerintahan kami ya Tuhan, sehingga semuanya pekerjaan mereka adalah untuk mensejahterakan umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.